تنزيل من رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat yang sungguh sangat banyak, sehingga kita tidak bisa menghitung nikmat itu saking banyaknya. Kita diperintahkan untuk membayangkan nikmat itu, diperintahkan untuk bersyukur atas nikmat-nikmat itu, agar hati kita semakin lembut dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang sejatinya Allah memberikan nikmat kepada hambanya untuk melembutkan hati hambanya. Bukankah kita lembut dengan kenikmatan bila ada orang memberikan uang, harta, atau apa saja dari urusan dunia ini kepada kita, diberikan secara cuma-cuma? Niscaya kita akan lembut kepada orang itu. Apakah kita tidak lembut dengan pemberian Allah yang begitu banyak? Allah yang telah memberikan nikmat hidup kepada kita, Allah memberikan nikmat akal, nikmat mata, nikmat lisan, nikmat tangan, nikmat kaki, yang dengannya kita bisa bekerja, mendapatkan apa yang kita inginkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua untuk menjadi hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah pula malam hari ini kita bisa duduk kembali di dalam majelis ilmu untuk mengambil pelajaran dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait hukum yang ada di kitab Umdatul Ahkam. Ya. Baik, Bapak-bapak masih ingat nggih kajian terakhir hadis nomor berapa? Terakhir 115. Sekarang kita masuk bab 20, serba-serbi, halaman 81. Hadis yang ke-116, ya. Berarti sudah 9 bab yang telah kita pelajari dari kitab ini, mulai dari bab taharah, bab bersuci, kemudian salat, kemudian kita juga sudah mempelajari, jemaah rahimakumullah, beberapa hal penting terkait salat, yaitu tentang waktu salat, keutamaan dan kewajiban salat berjamaah, tentang adzan, dan terakhir yang kita bahas adalah larangan lewat di depan orang yang salat, ya. Sekarang kita masuk serba-serbi, ini masih tentang salat, Bapak Ibu, ya. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang di antara kalian memasuki masjid, maka janganlah duduk sehingga sholat 2 rakaat.
Hadis ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah perintah kepada kita semua orang muslim, seorang mukmin apabila masuk masjid untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Ya. Tahiyah artinya penghormatan. Tahiyatul masjid penghormatan masjid. Sebenarnya yang kita hormati bukan masjidnya, tetapi pemilik masjidnya. Siapa? Allah. Karena semua masjid ini rumah Allah. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid itu milik Allah. Tidak ada masjid milik NU, milik Muhammadiyah, milik Persis, milik organisasi ini, milik golongan ini. Semua masjid milik Allah. Mereka hanya mengelola saja. Ada yang dikelola dengan pengelolaan Muhammadiyah. Ada masjid dikelola dengan pengelolaan NU. Ada masjid itu dikelola dengan pengelolaan nasional negara. Jemaah rahimakumullah. Tapi sesungguhnya masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh merasa sayalah yang punya masjid, bapak saya lah yang bangun masjid, ya. Walaupun kita boleh menamakan masjid itu dengan nama orang tua kita, diperbolehkan. Misalnya masjid diberikan nama Masjid Salim, diberikan nama Masjid Zaid, diberikan nama Masjid Abu Bakar, boleh saja. Yang itu nama orang tuanya, selama tidak menimbulkan ujub, bangga, riya dan sebagainya. Ya. Karena masjid ini milik Allah, rumah Allah, maka ketika kita datang ke masjid, Bapak Ibu, kita akan merasa lebih dekat dengan Allah dibandingkan kita sholat di rumah. Ya, kalau tidak percaya silakan panjenengan rasakan. Sholat maghrib di rumah dengan sholat maghrib di masjid, panjenengan akan merasakan perbedaan suasana hati. Ketika di masjid panjenengan merasa lebih dekat, lebih nyaman. Ya, karena di sini memang rumah Allah. Artinya Allah SWT dekat dengan orang-orang yang berada di dalam masjid. Ya. Bahkan tidak hanya itu Bapak Ibu, ketika kita datang ke masjid, setiap langkahnya menghapus dosa dan berlangkah lagi menambah pahala, menambah derajat. Oleh karenanya, sepulang dari masjid apa yang kita rasakan? Ya Pak, kalau pulang dari masjid apa yang kita rasakan? Tenang, nyaman, ringan. Kenapa? Dosanya sudah dihapus oleh Allah. Ngoten. Yang bikin hidup kita ini berat, pikiran kita berat, hati kita berat, Bapak Ibu, ruwet sumpek, itu karena dosa-dosa kita. Ya kan? Makanya setelah kita pulang dari masjid, itu lebih nyaman, lebih tenang, lebih ringan. Jamaah rahimakumullah. Nah, ketika kita masuk masjid, ada beberapa adab ketika kita datang ke masjid. Ya. Pertama, adab ketika kita datang ke masjid, hendaklah kita ketika berangkat menuju masjid niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Dan ibadah kepada Allah itu tidak hanya salat nggih, tidak hanya zikir, tapi panjenengan datang ke masjid untuk musyawarah atau menyambut tamu di masjid, ya, misalnya. Itu juga bagian daripada ibadah. Karena fungsi masjid di zaman Nabi tidak hanya untuk salat, untuk menerima tamu, untuk bahas strategi perang, untuk musyawarah. Jamaah rahimakumullah. Itu adab yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, hendaklah ketika berjalan menuju masjid disunnahkan jalannya tidak cepat-cepat, tidak cepat itu melangkahnya tidak panjang. Ya. Hendaklah berjalan dengan tenang. Bahkan ketika iqamat sudah dikumandangkan, kata Nabi, tetaplah berjalan dengan tenang. Karena semakin banyak langkah yang kita lakukan menuju masjid, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Sampai ada sebagian ulama itu ya, kalau ke masjid langkahnya pendek. Langkahnya pendek supaya dapat banyak pahalanya. Tapi bukan berarti panjenengan berjalan di tempat, enggak nyampe-nyampe ke masjid. Jamaah rahimakumullah. Kemudian tiba di masjid, Bapak Ibu, adab yang harus kita lakukan pertama adalah sebelum masuk hendaklah berdoa. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ya. Kalau kita berdoa seperti ini sebelum masuk masjid, maka selama kita di masjid, Allah akan membukakan pintu-pintu rahmat. Sehingga apapun yang kita minta
Ketika kita di masjid Bapak Ibu, insya Allah dikabulkan sama Allah. Karena pintu-pintu rahmatnya dibuka oleh Allah. Rahmat rezeki, rahmat jodoh, rahmat kesehatan, rahmat macam-macam dibuka oleh Allah. Ya kan? Itu kan ada cerita, ada seorang laki-laki istrinya sakit parah. Istrinya sakit parah, jemaah rahimakumullah. Ketika itu dia berobat, membawa istrinya berobat. Dia bawa ke dokter tidak sembuh, bawa ke alternatif tidak sembuh, sampai uangnya habis. Ketika dia sudah putus asa dengan pengobatan dari manusia, maka dia datang ke masjid meminta tolong kepada Allah. Memang manusia ini mencari Allah di akhir-akhir. Ketika usahanya tidak berhasil, barulah mencari Allah. Tapi Allah Maha Baik, walaupun dicari belakangan, tetap dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Dia datang ke masjid, kemudian dia masuk ke kamar mandi masjid itu, ternyata kamar mandinya kotor. Jemaah rahimakumullah. Kemudian dia bersihkan pelan-pelan. Setelah bersih, timbul ketenangan dalam hatinya. Dia berwudu, lalu dia masuk masjid berdoa kepada Allah, ya Allah istriku, ya Allah istriku, aku sudah menghabiskan banyak harta untuk mengobatinya. Aku sudah menghabiskan hartaku, rumahku, mobilku, sudah kujual semuanya untuk mengobati istriku, tapi tidak sembuh. Ya Allah, Engkaulah yang Maha menyembuhkan, sembuhkanlah penyakit istriku. Tak lama setelah itu Bapak Ibu, Allah sembuhkan penyakit istrinya. Barokah dari apa itu? Masjid. Subhanallah. Jadi masjid ini solusi segala masalah. Ya kan? Bukan berarti kalau kita ada masalah baru ke masjid. Masalahnya udah selesai, enggak ke masjid. Ya, jemaah rahimakumullah. Makanya sunnah sebelum masuk masjid, doa minta pintu-pintu rahmat dibuka. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Kemudian masuk dengan kaki kanan. Sunnahnya kaki kanan dulu. Ya. Bahkan ada ulama mengatakan kalau sudah terlanjur masuk kaki kiri bagaimana? Keluar lagi. Berdoa lagi, masuk dengan kaki kanan. Adab jemaah rahimakumullah. Kemudian adab berikutnya, ya, ketika masuk masjid hendaklah tidak duduk kecuali solat 2 rakaat, yaitu solat tahiyatul masjid. Sebagaimana hadis ini kata Nabi, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini." Apabila seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sampai atau sebelum solat 2 rakaat. Solat tahiyatul masjid. Tahiyah artinya penghormatan. Penghormatan bukan kepada masjid ya, tapi kepada yang punya masjid. Sama dengan mengucapin salam. Kita kalau datang ke rumah orang ucap salam, itu menghormati rumahnya apa orangnya? Orangnya, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ya. Kalau tidak ada orangnya, kita disunnahkan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Yang kita hormati adalah orangnya, bukan rumahnya. Jemaah rahimakumullah. Nah, begitu juga ketika kita masuk masjid, ya, yang kita hormati yang punya masjid yaitu Allah. Dan cara menghormati Allah bukan dengan ucapan salam. Ya. Penghormatan kepada Allah yang paling sempurna adalah sujud. Ya. Yaitu dengan salat. Bapak Ibu, salat 2 rakaat namanya salat tahiyatul masjid. Adapun penghormatan kepada manusia dengan ucapan salam, termasuk juga kepada Nabi Muhammad. Kita menghormati Nabi ketika kita berziarah ke makamnya, kita ucap apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Tapi kalau kepada Allah enggak perlu kita nyebut assalamu alayka ya Allah. Itu. Kita menghormatin Allah itu dengan cara sujud. Ya, sujud Bapak Ibu. Salat 2 rakaat, salat tahiyatul masjid. Jamaah rahimakumullah. Ya. Bagaimana jika dalam waktu terlarang? Apakah tetap sunnah salat tahiyatul masjid? Waktu yang dilarang salat itu kapan? Habis asar sampai maghrib. Kapan lagi? Habis subuh sampai terbit matahari setinggi tombak. Kemudian ketika istiwa matahari pas di tengah. Ya kan? Bagaimana kalau kita masuk masjid habis asar? Mungkin ada pengajian setelah asar, panjenengan dari rumah berangkat ke masjid. Apakah kita tetap sunnah tahiyatul masjid ataukah tidak sunnah? Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat.
Ya, mayoritas ulama, Bapak Ibu, mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, mayoritas ulama mengatakan tidak sunnah, bahkan tidak boleh. Karena terdapat hadis secara khusus melarang salat di waktu-waktu itu. Kata Nabi, la salata ba'dal fajr hatta tatlu asy-syams, wala ba'dal asr hatta taghrub. Tidak ada salat, artinya tidak boleh salat setelah subuh sampai matahari terbit setinggi tombak, dan tidak ada salat setelah asar sampai matahari terbenam. Dan ini berlaku umum. Ya. Jadi pendapat jumhur ulama mengatakan tidak disunnahkan, bahkan tidak boleh salat tahiyatul masjid di waktu-waktu yang terlarang. Ya. Jadi kalau habis asar datang ke masjid karena ada pengajian, sedangkan panjenengan sudah sholat asar di masjid lain misalnya, nah maka langsung aja masuk duduk, tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Ya, ini pendapat jumhur. Nah, berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini seorang ulama yang lebih mengambil kehati-hatian. Jadi kata pendapat jumhur, oh tidak boleh itu. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan tetap boleh dan tetap sunnah sholat tahiyatul masjid. Karena yang dilarang sholat itu di waktu-waktu terlarang adalah sholat yang tidak ada sebabnya, yang kita sebut dengan sholat sunnah mutlak. Pokok sholat sunnah 2 rakaat, nggak ada namanya sholat itu. Kalau sholat itu ada namanya, tahiyatul masjid, sholat hajat, sholat taubat, ada namanya, berarti ada sebabnya. Jemaah rahimakumullah. Maka kata Imam Syafi'i, walaupun di waktu yang terlarang tetap boleh melaksanakan sholat-sholat itu. Nah, ini perbedaan pendapat, Bapak Ibu. Kalau ada perbedaan pendapat seperti ini, maka tentu kita lebih cenderung kepada pendapat jumhurul ulama yang mengatakan bahwa tidak ada sholat sunnah apapun ketika waktu-waktu terlarang untuk sholat. Ya, baik. Kemudian apa hukumnya sholat tahiyatul masjid? Kalau kita melihat dari hadis ini, kata Nabi, jika kalian masuk masjid, janganlah duduk. Jadi dilarang duduk oleh Nabi kecuali sholat sunnah 2 rakaat. Ya, sholat tahiyatul masjid. Nah, apakah hukumnya tahiyatul masjid? Mayoritas ulama, Bapak Ibu, mengatakan sholat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah. Dari mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan sunnah. Bahkan ulama sampai hampir bersepakat salat tahiyatul masjid itu sunnah. Jadi kalau panjenengan masuk masjid langsung duduk tidak salat tahiyatul masjid, ya, maka panjenengan tidak berdosa, hanya saja kurang adab. Masuk rumah orang enggak ucap salam. Ya kan? Nyelonong aja masuk. Jamaah rahimakumullah. Ya kan? Langsung nyelonong masuk, tidak ucap salam, duduk. Kurang lebih gambaran seperti itu. Itu orang yang kurang adab, tidak menghormati tuan rumahnya. Begitu juga orang yang masuk masjid langsung duduk, enggak sholat tahiyatul masjid, dia tidak menghormati yang punya masjid, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sunnah ini bagian daripada adab. Ternyata Bapak-bapak, kita ini tidak hanya diperintahkan beradab kepada manusia. Ya, kita juga diperintahkan oleh Nabi untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi sebisa mungkin walaupun sunnah, kita tidak meninggalkan sholat tahiyatul masjid, Bapak Ibu. Ya. Ada jemaah yang tanya begini, Ustadz, misalnya kami mau ikut pengajian di masjid, ternyata kami datangnya telat. Apakah kami, dan pengajian itu misalnya pengajian duha, yang mana waktu duha itu bukan waktu yang terlarang untuk sholat sunnah, ya. Apakah kami langsung duduk ikut pengajian ataukah kami sholat tahiyatul masjid? Maka diutamakan sholat tahiyatul masjid dulu. Berdasarkan hadis bahwa ketika Nabi SAW berkhutbah, lalu ada sahabat yang masuk masjid khutbah Jumat, ya. Kemudian sahabat itu langsung duduk niat untuk mendengarkan khutbah Nabi. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya fulan, berdirilah sholat sunnah 2 rakaat. Nabi merintahkan untuk sholat tahiyatul masjid, Bapak Ibu.
Ya, ini saking pentingnya tahiyatul masjid. Sampai ketika Nabi khutbah itu negur sahabat yang langsung duduk karena tidak sholat tahiyatul masjid. Subhanallah. Ini dalil bahwa khatib boleh negur jamaah. Boleh. Ada jemaah yang tidur di pojokan. Jemaah yang pojok-pojok itu, bangun-bangun. Boleh itu. Tapi habis itu khatibnya enggak diundang lagi. Enggak diundang lagi jemaah. Jadi boleh. Karena ketika khutbah itu yang boleh berbicara hanya khatib, ya. Kemudian jadi tetap ketika masuk masjid pengajian sudah dimulai, panjenengan tetap disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid, memberikan penghormatan dulu kepada yang punya masjid, Bapak Ibu, ya. Bagaimana dia kalau dia masuk masjid lalu dia lupa tidak sholat tahiyatul masjid, langsung duduk. Tak lama kemudian dia baru ingat, oh ya saya belum sholat tahiyatul masjid. Maka kata ulama, jika jarak duduknya itu belum lama, hendaklah dia berdiri langsung sholat tahiyatul masjid. Ya. Tapi kalau duduknya udah lama, udah ngalor ngidul bicaranya, baru ingat belum sholat tahiyatul masjid, maka gugur kesunahannya, Bapak Ibu. Adapun orang yang sengaja duduk, kemudian dia ingin berdiri sholat tahiyatul masjid, maka tidak ada sholat tahiyatul masjid bagi dia. Ya, jadi kalau dia langsung duduk sengaja, nanti saya sholat tahiyatul masjidnya mungkin setengah jam lagi lah. Saya tak duduk dulu. Ya, ini kesunahan tahiyatul masjid bagi dia sudah tidak ada. Jadi kalau dia sholat sunnah, maka dia dianggap sholat sunnah biasa, tidak dianggap sebagai sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, ibarat masuk rumah orang, masuk dulu, duduk dapat 1 jam, baru ngucapin salam, assalamualaikum. Ini telat, udah bicara ngalor ngidul, udah kuenya udah habis dan sebagainya, baru ngucapin salam. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian ada satu masjid di mana ketika kita masuk, kita tidak disunahkan sholat tahiyatul masjid, tapi disunahkan tawaf, yaitu Masjidil Haram. Ya, ini khusus, hanya saja ini khusus bagi orang yang di luar tanah haram. Jadi misalnya panjenengan tinggal di tanah haram, ya, maka ketika panjenengan masuk ke Masjidil Haram, panjenengan disunahkan tahiyatul masjid, ya, karena panjenengan dianggap tuan rumah. Jadi tidak ada tawaf kudum bagi panjenengan, tawaf kedatangan, sebab tuan rumah, ya kan, tinggal di tanah haram. Adapun orang yang tinggal di luar tanah haram, Bapak Ibu, maka ketika dia datang ke Masjidil Haram, maka dia memberikan penghormatan dengan tawaf kudum. Jadi masuk Masjidil Haram langsung tawaf 7 kali. Seandainya orang itu malas tawaf, apakah boleh diganti dengan sholat tahiyatul masjid? Kata ulama, diperbolehkan. Jadi kalau dia malas karena ramai, kemudian kondisi juga kurang fit misalnya, maka gantilah tawaf itu dengan sholat sunnah 2 rakaat. Jemaah rahimakumullah. Jadi untuk Masjidil Haram ada pengkhususan, Bapak Ibu, ya. Baik, kita lanjut hadis berikutnya. Zaid bin Arqam radhiyallahu an mengatakan, kami pernah berbicara ketika sedang mengerjakan sholat, ya. Salah seorang di antara kami ada yang berbicara dengan temannya yang berada di sisinya ketika di dalam sholat. Oleh karena itu turunlah ayat, peliharalah sholat kalian dan peliharalah sholat asar. Berdirilah karena Allah dalam sholat kalian dengan khusyuk. Quran surah Al-Baqarah 238. Ya, kata Allah, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat dan jagalah sholat pertengahan. Ada sebagian ulama mengatakan sholat pertengahan itu adalah sholat asar, Bapak Ibu. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah di dalam sholat menghadap Allah qanitin dalam keadaan khusyuk. Ayat ini turun untuk menegur sahabat yang berbicara ketika sholat. Ya, ternyata awal-awal Islam belum ada larangan bicara di dalam sholat, Bapak Ibu. Makanya sahabat berbicara. Kalau ada larangan tidak mungkin mereka berbicara. Ya, karena belum ada larangan, maka ada seorang sahabat yang bertanya kabar kepada temannya ketika sholat, ya kan?
ketika sholat, bertanya kabarnya. Akhirnya turunlah ayat ini yang memerintahkan ketika menghadap Allah hendaklah dalam keadaan khusyuk, tidak membicarakan apapun kecuali bacaan sholat, tidak mengucapkan apapun kecuali kalimat-kalimat sholat. Jemaah rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa berbicara di dalam sholat itu membuat sholatnya batal dan hukumnya haram. Jadi sudahlah haram, batal lagi. Kan ada kadang perkara yang membatalkan sholat tapi dia tidak haram. Contohnya apa? Kentut misalnya. Ketika di dalam panjenengan nggak kuat nahan, akhirnya dilepas. Udah nggak kuat, dilepas saja. Apakah dengan disengaja dilepas itu haram? Tidak. Ya, tidak. Jemaah Allah. Dia sholatnya hanya batal tapi tidak haram. Adapun orang yang sengaja berbicara di dalam sholat, Bapak Ibu, itu sholatnya tidak hanya batal tapi dia juga haram. Ya, makanya disebut dengan takbiratul ihram, takbir yang haram. Karena semua yang halal ketika sudah takbir untuk sholat maka menjadi haram. Makan tuh halal nggak? Halal, tapi kalau di dalam sholat menjadi haram. Nggak boleh sholat sambil makan, Bapak Ibu. Termasuk juga bekas makanan di gigi panjenengan. Kalau ada habis makan ada bekasnya, terus ketika panjenengan membaca Al-Fatihah keluar sisa makanan itu, menempel di lidah panjenengan, ya kan, kemudian dimakan, ditelan, batal sholatnya. Batal, karena itu masuk dari bagian makan itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam perut, ya kan, selain apa yang sudah berada di dalam, ya. Kalau memang berada di dalam itu tidak termasuk makan, kayak ludah, ya kan. Adapun yang awalnya di luar kemudian kita masukkan, itulah yang disebut dengan makan, Bapak Ibu. Termasuk juga kalau panjenengan minum manis, habis minum manis langsung sholat, nah sisa manisnya masih ada, masih sangat terasa, kemudian ditelan sama panjenengan, itu sholatnya batal karena dianggap minum. Jemaah rahimakumullah, ya. Begitu juga berbicara, ini boleh kita lakukan berbicara di luar sholat, tetapi di dalam sholat tidak boleh, haram dan membatalkan sholat, Bapak Ibu. Jadi ada perkara haram dalam sholat itu yang membatalkan, ada perkara haram tapi tidak membatalkan. Apa perkara haram tapi tidak membatalkan? Yaitu mendahului imam, tapi mendahuluinya hanya sekali saja. Imam belum ruku, dia sudah ruku duluan. Tapi nanti ketika i'tidal dia nunggu imam. Ya, ini kan dia mendahului hanya sekali. Maka sholatnya tidak batal, karena mendahului imam itu dianggap batal bila 2 kali secara berturut-turut. Ya. Dia hanya dikenakan hukum haram, Bapak Ibu. Ya. Sedangkan berbicara di dalam sholat tidak hanya batal tapi juga haram. Jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, bicara pokoknya bicara apa saja, intinya bicara, Bapak Ibu, hukumnya haram, batal sholatnya, walaupun hanya dengan satu kata. Contoh satu kata apa? Nggih, ya kan? Nggih, Pak, misalnya jenengan sholat nih, istrinya tanya, ya, istrinya tanya, Bapak sudah apa misalnya? Bapak mau makan, mau dahar buatan, siapkan setelah sholat nanti langsung bapak makan. Ini istrinya kurang ajar juga, ya kan? Orang sholat diajak bicara. Kemudian sama suaminya apa? Suaminya bilang, nggih. Satu kata nggih itu batal sholatnya. Karena nggih itu bagian daripada kalam berbicara. Bagaimana kalau menggunakan isyarat? Batalkah sholatnya? Tidak, Bapak Ibu. Misalnya panjenengan ditanya sama istrinya, ya kan, Bapak mau makan atau tidak? Jenengan jawab, jadi pakai isyarat, pakai gerakan tangan, atau pakai gerakan kepala. Ini suaminya juga kurang baik juga seperti ini. Harusnya tidak direspon sama sekali itu, karena mengajak bicara orang sholat ini tidak boleh kecuali dalam urusan sholat. Misalnya orang itu salah sholatnya, kita ajak bicara dia, Pak, jenengan salah kiblatnya, harusnya ngadap ke sana bukan ke sana.
orang yang sholat itu nggak boleh menjawab, oh nggih nggak boleh, ya kan? Jadi tapi orang yang di luar sholat, yang tidak sholat tadi boleh berbicara karena urusan sholat. Adapun urusan selain sholat, Bapak Ibu tidak boleh. Suaminya lagi sholat ditanya makan, suaminya lagi sholat ditanya apa? Ditanya tentang barang dan sebagainya. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi walaupun satu kata, kalau itu dapat dipahami maka batal sholatnya. Kecuali menggunakan isyarat ya. Karena Nabi SAW pernah diucapkan salam oleh sahabatnya ketika beliau sholat dan sahabat tidak tahu bahwa beliau sholat ya. Maka Nabi menjawab dengan isyarat, ngangkat tangannya gini. Ya, Nabi ngangkat tangan begini. Jadi boleh kalau dengan bahasa isyarat, Bapak Ibu. Kecuali bicara di dalam sholat itu memang untuk kemaslahatan sholat. Contohnya begini ya, panjenengan selesai sholat, lalu ada orang bicara, Pak, sholat panjenengan kurang. Tadi jenengan cuma sholat 3, kurang 1. Loh nggih tah, panjenengan kayak begitu. Nggih, tadi saya memperhatikan sholat panjenengan, kurang 1. Maka panjenengan saat itu langsung berdiri nambah 1. Tidak perlu ngulang dari awal, Bapak Ibu. Karena pembicaraan itu masih terkait dengan sholat. Tapi kalau bicaranya sudah kemana-mana, ya kan? Habis sholat ditanya, Bapak sudah makan? Bapak orang mana? Namanya siapa? Lama-lama baru orang itu ngasih tahu, Pak, maaf nggih, tadi jenengan sholatnya kurang 1 rakaat. Nah itu panjenengan harus ngulang dari awal, nggak boleh langsung nambah 1, karena bicaranya sudah tadi jauh di luar sholat, Bapak Ibu. Ya, jadi tidak boleh berbicara 1 kata pun di dalam sholat. Ya. Kenapa kita dilarang berbicara di dalam sholat? Karena sholat itu kita bermunajat kepada Allah. Jadi tidak boleh ada yang mengganggu kita, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Jangankan berbicara, lewat di depan orang sholat aja nggak boleh. Karena orang yang sholat itu sedang menghadap Allah. Jika ada orang yang lewat di depannya, itu sangat mengganggu, Bapak Ibu. Ya. Hadis ini juga memberikan pelajaran teman-teman, bahwa saat kita sholat hendaklah waktu kita zahir dan batin itu kita berikan kepada Allah. Sedikit pun jangan kita berikan kepada manusia. Ya, makanya kita dilarang sholat, dilarang berbicara di dalam sholat, Bapak Ibu. Kemudian hadis berikutnya kita selesaikan ini ya, serba-serbi ini. Baru bulan depan insyaallah kita masuk bab 21. Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, jika panas menyengat maka tundalah sholat, karena sesungguhnya panas yang menyengat itu termasuk hembusan neraka jahanam. Ini di Arab. Ya. Karena di Arab itu hanya ada 2 musim, musim panas sama musim dingin. Jemaah rahimakumullah. Kalau panas di sana bisa sampai 50 derajat, Bapak Ibu. 40 50, ya kan? Nah, sehingga kata Nabi, jika panas itu sangat menyengat sekali, maka tundalah sholat. Yang dimaksud sholat apa ini? Sholat duhur. Adzannya tetap di awal ya, tetap di awal waktu. Tetapi pelaksanaan sholatnya ditunda. Ditunda sampai kapan? Sampai mulai dingin. Berarti sekitar jam berapa itu? Jam 1? Belum ya? Hah? Jam 2 lah asar. Jam 2 sudah asar. Jam setengah 2 mungkin ya. Ini di Arab ya, di zaman Nabi SAW. Dan dulu kondisi masjid dulu dengan sekarang tentu berbeda. Sepertinya hadis ini sekarang sudah dimansukh ya, sudah dihapus. Kecuali mereka yang tinggal di tanah lapang, di tengah-tengah padang pasir, masjidnya terbuat dari pelepah kurma, atapnya juga dari pelepah kurma. Kalau panasnya tembus masuk, ya kan? Maka mereka bisa mengamalkan hadis ini. Adapun sekarang, walaupun di Arab, Bapak Ibu, masjid bagus-bagus, ya kan? Setiap pojok ada AC-nya. Bahkan AC-nya sangat dingin. Jemaah rahimakumullah.
Orang sebanyak itu tapi masjidnya dingin, luar biasa, Bapak Ibu. Nah, maka ini tidak berlaku. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa kalau ada suatu hal yang mengganggu kita dalam sholat, maka kita disunahkan untuk menyelesaikan dulu gangguan itu supaya sholat kita tenang. Selesaikan dulu gangguannya. Makanya kan dalam hadis lain, kalau makan sudah tiba, makan sudah siap, maka makan dulu baru sholat. Karena kalau kita sholat dulu, makanan itu akan mengganggu pikiran kita di dalam sholat. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, sebaliknya hadis ini juga bisa kita pahami bahwa dingin yang sangat dingin sekali, yang mana kita tidak nyaman sholat di masjid karena masjidnya tembus atapnya tembus, jemaah rahimakumullah, maka hendaklah sholat itu ditunda sampai dinginnya mulai hilang, Bapak Ibu. Ya. Kemudian dalam hadis ini Nabi mengatakan, fa inna syiddatal har min fayhi jahannam. Sesungguhnya panas yang menyengat itu termasuk hembusan neraka jahannam. Jadi hembusannya, apalagi nerakanya bagaimana, ya Allah. Ini menunjukkan bahwa neraka jahannam itu sangat luar biasa. Makanya kalau kita merasakan panas luar biasa, yang kita bayangkan adalah neraka jahannam. Jemaah rahimakumullah. Kemudian hadis berikutnya. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalika wa tala qaulahu ta'ala wa aqimis salata li dzikri. Siapa yang lupa mengerjakan salat, maka hendaklah dia mengerjakan ketika dia ingat. Tidak ada kafarat baginya kecuali yang demikian itu. Anas lantas membacakan ayat Al-Quran, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, barang siapa lupa mengerjakan salat atau ketiduran, maka tebusannya adalah mengerjakan salat tersebut ketika dia ingat. Nah, jadi ini tuntunan bagi orang yang lupa belum salat. Ya, lupa belum salat, Bapak Ibu. Jadi misalnya panjenengan lupa belum sholat maghrib, ya, lupa. Ingatnya kapan? Ingatnya ketika jam 9 malam. Isyaknya sudah panjenengan lakukan, ya kan? Mungkin panjenengan menunda-nunda. Biasanya orang kalau menunda-nunda, lalu ada kesibukan yang urgent, nah itu membuat dia lupa. Nah, dan lupa seperti itu dimaafkan oleh Allah SWT. Ingat jam 9 itu langsung sholat maghrib. Nah, niatnya kata mazhab Syafi'i niat qadha. Walaupun ulama mengatakan langsung aja niat sholat maghrib. Ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i karena di luar waktunya, maka dia niat sholat qadhaan. Ya, niat sholat mengganti. Tidak menunggu sholat maghrib berikutnya. Ya. Karena mengqadha sholat, Bapak Ibu, itu tidak harus di waktu sholatnya. Kapan saja kita diperbolehkan untuk mengqadha salat, ya. Jadi kafarah atau tebusan bagi orang yang lupa sehingga dia tidak salat karena lupa, maka ketika dia ingat langsung salat. Begitu juga kafarah atau tebusan bagi orang yang tertidur sehingga dia kelewatan dari salat subuh misalnya, atau kelewatan dari salat zuhur misalnya, maka ketika dia bangun walaupun sudah di luar waktunya langsung salat. Jangan nunggu waktu sholat itu datang baru sholat, ya. Nah, ini dalil kata ulama bahwa orang yang meninggalkan sholat itu alhamdulillah. Orang yang meninggalkan sholat itu, Bapak Ibu, wajib untuk mengqadha. Ya. Ini kalau ditinggalkan karena lupa atau karena tidur. Ya. Sekarang bagaimana kalau orang itu meninggalkan sholat karena sengaja? Di masa mudanya dulu tidak sholat, ya kan? Banyak orang kayak gitu. Dia baru datang kepada Allah ketika sudah pensiun. Untungnya dikasih usia pensiun oleh Allah, ya. Di usia 20-30 dia belum ke masjid, dia belum sholat. Lalu di usia pensiun dia baru sholat. Apakah dia wajib mengqadha sholat yang sengaja dia tinggalkan itu? Kalau menurut jumhur ulama, mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali,
Bapak Ibu, imam mazhab itu mengatakan wajib diqadha. Dalilnya hadis tadi. Orang yang lupa saja wajib mengqadha, apalagi yang sengaja. Itu kan mafhum mukhalafahnya. Ini namanya qiyas aulawi. Jadi yang dikiaskan itu lebih tinggi. Kalau lupa saja wajib orang itu mengqadha, apalagi disengaja. Ini pendapat imam 4 mazhab, Bapak Ibu. Dia wajib mengqadha dan wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau usianya tidak sampai, sedangkan sholatnya belum selesai diqadha, maka insyaallah dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau pendapat ulama belakangan seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin dan beberapa ulama-ulama belakangan ya, mereka mengatakan bahwa sholat yang sengaja ditinggalkan itu tidak wajib diqadha, tapi hanya wajib ditaubati saja. Wajib ditaubati saja. Yang wajib diqadha sebab tidak ada hadis. Memang karena enggak ada sahabat yang ninggalin sholat waktu itu. Ya kan? Enggak ada sahabat ketika mereka muslim meninggalkan sholat itu enggak ada. Bapak Ibu, makanya enggak ada hadisnya. Ya kan? Sedangkan orang-orang kita ini muslim tapi banyak yang meninggalkan sholat. Nah, sehingga kata Ibnu Utsaimin mengatakan itu tidak wajib diqadha, hanya wajib ditaubati saja karena enggak ada hadisnya. Ya, baik. Ini perbedaan pendapat. Tapi lebih aman diqadha dan ditaubati. Kemudian hadis berikutnya. Hadis berapa? 120. Kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhirah. Thumma yarji'u ila qaumihi fayusalli bihim tilkas salah. Jabir bin Abdullah mengatakan Mu'adz bin Jabal ini termasuk sahabat yang direkomendasikan oleh Nabi untuk diambil bacaan Al-Qur'annya, Bapak Ibu. Beliau ini ahli Qur'an, diutus oleh Nabi untuk berdakwah di negeri Yaman. Ya, dihormati oleh kaumnya. Nah, Mu'adz bin Jabal ini orang yang sangat bersemangat sholat Isya bersama Nabi. Ya. Maka ketika datang waktu Isya, Mu'adz bin Jabal menjadi makmumnya Nabi. Setelah selesai sholat Isya bersama Nabi, Mu'adz bin Jabal pulang ke kaumnya menjadi imam bagi mereka dalam sholat Isya. Ya. Ini dalil bahwa pertama, boleh kita melaksanakan sholat wajib 2 kali. Yang pertama dihitung pahala wajib, yang kedua dihitung pahala sunnah. Jika yang kedua itu tujuannya untuk menemani orang berjamaah, boleh. Misalnya panjenengan dari masjid pulang, lalu di rumah menjadi imam, di masjid jadi makmum, di rumah jadi imam untuk istri dan anak perempuannya. Maka panjenengan dianggap telah bersedekah kepada mereka. Bersedekah pahala sholat berjamaah, Bapak Ibu. Ya, ini diperbolehkan. Jadi boleh mengulang sholat wajib itu kalau ada kemaslahatan, ya. Tapi kan jarang kita lakukan ya. Pernah nggak banyak melakukan itu? Hampir tidak pernah sepertinya. Karena kalau udah dari masjid sampai rumah itu beda ceritanya. Kemudian jamaah rahimakumullah, pelajaran yang kedua dari hadis ini bahwa di zaman Nabi SAW suatu kaum itu tidak sembarangan mengangkat seorang sebagai imam. Apakah dari banyaknya orang itu nggak ada yang bisa baca Quran? Pasti ada. Tapi kenapa mereka menunggu Mu'adz bin Jabal untuk menjadi imam? Ini menandakan apa? Bahwa di zaman itu kebiasaan mereka tidak sembarangan mengangkat seorang sebagai imam. Karena imam ini berat tanggung jawabnya. Al-imam dhaman. Imam itu yang menanggung, Bapak Ibu. Berat tanggung jawabnya. Ya. Sebab imam inilah yang akan diperiksa oleh Allah. Jadi kalau baju itu kita beli baju satu kodi kan yang diperiksa cuma satu. Yang lain udah dianggap sama kualitasnya. Begitu juga yang diperiksa ketika sholat berjamaah itu adalah imamnya, Bapak Ibu. Maka menjadi imam itu berat. Sehingga sahabat tidak mengangkat imam kecuali yang betul-betul amanah, adil, soleh menurut mereka. Sampai mereka menunggu kedatangan Mu'adz bin Jabal dari
berjamaah dengan Nabi untuk menjadi imam bagi mereka, ya. Hadis 121. Anas bin Malik mengatakan, kami mengerjakan sholat bersama Rasulullah ketika kondisinya panas menyengat. Jika salah seorang di antara kami tidak mampu untuk menempelkan keningnya ke tanah, maka dia menggelar pakaiannya dan sujud di atasnya. Ini dalil bolehnya sholat menggunakan sajadah. Tapi di zaman Nabi sholat pakai sajadah itu enggak umum. Orang langsung sujud ke tanah, Bapak Ibu. Langsung ke lantai. Ya kan? Sedangkan kita, kebanyakan kita ini sholat menggunakan sajadah, karpet. Bahkan karpetnya sangat lembut sampai tidak mau bangun dari sujud, saking lembutnya. Ya kan? Ini dalil bahwa sholat menggunakan sajadah itu boleh, apalagi ada kepentingan kan, karena panas atau karena lantainya kasar sehingga tidak bisa sujud dalam waktu yang lama, akhirnya menggunakan sajadah atau menggunakan alas diperbolehkan. Yang makruh itu, Bapak Ibu, apabila menggunakan pakaian yang melekat di badan, itu makruh. Misalnya panjenengan pakai serban, lalu ketika sujud serbannya ditaruh di depan panjenengan, akan tetap dipakai tapi ujungnya dibuat untuk sujud. Setelah itu bangun dari sujud tetap dipakai, ini hukumnya makruh, ya, makruh. Kemudian janganlah salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat dengan satu pakaian sementara tidak ada sedikit pun bagian dari pakaian tersebut yang menempel di atas pundaknya. Jadi tidak boleh menggunakan setengah pakaian, ya. Setengah pakaian itu maksudnya begini. Jadi sholat pakai sarung, sarungnya sampai dada. Ini kan biasanya orang-orang Arab saat itu, Bapak Ibu, kalau mereka bekerja dan mereka seorang budak, biasanya bahunya tidak ditutup, hanya ditutup bagian sampai dadanya saja atau di bawah dada, di atas perut. Jamaah rahimakumullah. Sah nggak sholatnya seperti itu? Sah, karena dia dianggap menutup aurat, tapi hukumnya makruh karena dianggap kurang adab, ya. Barang siapa yang makan bawang merah dan bawang putih, hendaknya dia menjauhi kami atau menjauhi masjid kami, hendaknya dia duduk di rumahnya. Hadis ini maknanya sama, ya, dengan yang di bawahnya itu yang belum saya baca. Intinya adalah kalau mulut kita bau karena suatu makanan, maka kita dilarang ketemu orang, datang ke masjid, sebab itu dapat mengganggu kenyamanan orang lain, ya. Ini bukan berarti makan bawang merah, bawang putih itu tidak boleh, boleh. Asalkan ketika panjenengan mau datang ke masjid, ya, bersihkan dulu mulutnya supaya tidak bau. Begitu juga ini yang ngerokok. Terkadang ada orang berangkat dari rumahnya ngerokok, pas mau sampai masjid rokoknya dimatikan. Ketika takbir asap rokoknya keluar, Allahu Akbar. Ya kan, baunya mengganggu orang-orang sebelah. Nah, sesungguhnya perbuatan itu perbuatan yang dilarang oleh Nabi SAW, karena dapat mengganggu kenyamanan orang di dalam sholat, Bapak Ibu, ya. Kemudian yang terakhir, siapa yang makan bawang, ya, siapa yang makan bawang putih, bawang merah dan bawang bakung, maka janganlah mendekat masjid kami. Sesungguhnya para malaikat merasa terganggu dengan sesuatu yang membuat manusia terganggu. Jadi tidak boleh, ya. Kalau mulut kita bau, badan kita bau, jangan ke masjid. Jangan ke masjid, ya. Kenapa? Itu dapat mengganggu kenyamanan orang lain, ya. Orang ingin sholat di masjid nyaman, tenang, tapi ternyata menjadi tidak khusyuk, tidak nyaman gara-gara ada bau yang tidak sedap. Jemaah rahimakumullah. Makanya sunnah kalau mau ke masjid, apalagi kumpul dengan banyak orang, disunnahkan mandi terlebih dahulu, Bapak Ibu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah bulan depan kita masuk bab 21. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.